wabarakatuh. Selamat pagi, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau saya ada acara di Karanganyar ini, serasa pulang kampung. Karena saya lahir di sini. Maka setiap kali saya datang ke Karanganyar, ke kampung saya di Tawangmangu, mesti ada sahabat saya, saudara saya, Pak Yuli. Terima kasih Pak Bupati sudah selalu hadir menemani beliau yang saya titipi gitu. Karena hari-hari saya di sini. Terima kasih Pak Yuli. Pak Yuli sama saya masa jabatannya mau berakhir. Saya selesai September, Pak Yuli kapan ya? Desember ini. Masih lama Pak Yuli, masih Desember. Beliau lagi siap-siap menjadi anggota DPR. Saya mau cerita saja Bapak Ibu. Waktu saya kecil, SD, itu kalau kita tidak disiplin, kukunya hitam-hitam, nggak dipotong, itu begitu guru tahu apa yang dilakukan. Kayak tua, suruh ditaruh begini, periksan kuku, ditutup. Sakit ya? Sakit. Balas ya? Boten. Padahal ditutup lah. Gak balas. Kenapa? Disiplin hidup bersih. Sejak kapan? Sejak SD. Saya merasakan itu. Sejak SD. Dua. Tapi di SD saya ini, desa sana di Tawangmangu desa gitu. Itu kalau kita pengen pipis, itu pasti izin. Dan ada gestur dari tubuh menunjukkan rasa hormat sama orang tua, dan itu gurunya. Tuh, sambil kan gini-gini. Bu, Nun sewu tadi derek ketoyan, bahasanya begitu. Bocah lagi anu, Bu, Nun sewu Bu, tadi derek ketoyan. Yang salah. Itu gurunya. Saya masih membayangkan ekspresi guru saya. Dan kita lari ke toilet dan seluruh kelas ikut semuanya. Apa pelajarannya? Menunduk, membungkuk, hormat sama orang tua. Nih, itu pukul tangannya karena apa? Kukunya hitam-hitam. Dua, izin pada saat ingin melakukan sesuatu. Ya, kebaikan ajarannya. Dan itu akan budaya kita. Gimana lagunya itu? Diparingi matur nuwun. Terus gimana? Karena sini nyanyi lagi. Yang salah nyuwun pangapunten. Apa yang mau saya sampaikan adalah orang mengerti dalam relasi kehidupan. Sekali lagi, relasi kehidupan. Kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan orang tua, kita bertemu orang yang tidak dikenal, dan kita bertemu dengan kerabat yang sangat dekat. Masing-masing ada ikatannya. Seorang Jawa, maka dalam berbahasa Jawa pun ternyata ada tingkatannya. Jadi kemarin saya ngomong sama orang dari Sumatera Utara, saya ketemu bule, sama lah. Kalau hujan itu turun dari langit, namanya apa? Air turun dari langit namanya apa? Hujan. Bahasa Inggrisnya rain. Ya kan? Anggone Pak Yuli ini orang kok teletik, gerimis, udan deres,
udan ketek. Ternyata itu beda-beda, tapi hujan semuanya. Ada tahapannya, luar biasa toh. Saya ceritakan berulang-ulang ini soal budaya soalnya. Oke, lanjut. Ini soal budaya. Ini pernah saya ceritakan ketika ada Kongres Bahasa Jawa. Tentu besar kebudayaannya. Itu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, terus tamu yang lainnya dari Suriname. Dan yang bercerita siapa waktu itu pada saat kami, ada Pak Dekarwo, saya, sama Nusot Dalem memberikan materi. Materinya menarik. Dalam kunjungan Sri Sultan, ini saya ceritakan 3-4 kali waktu itu, ke Suriname. Beliau lupa tidak membawa kopiah. Mau cari ikat gitu, belangkon gitu juga kan. Tapi pasar di Suriname itu pasarnya ya kayak pasarnya orang Jawa, persis bahasanya, nyanyangannya. Kuku Lombok itu ada yang masih pakai daun, tidak semuanya pakai plastik, persis di kampung kita. Kemudian nemu aku kopiah, lalu dia membelilah kekerasan, aku ada tuku kopiah. Sindi, karena orang Suriname bahasanya kuku, nggak bisa kromo. Jadi Inggris nggak mungkin, Madur saja tidak. Maka pada saat itu Bapak Ibu akhirnya dikasih lampu ya, nggak cukup, kecilan. Kasih lagi, nggak cukup. Kasih lagi, malah kegedean. Penjualnya itu tidak tahu ini siapa yang beli. Ini raja. Dengan entengnya kemudian kok orang pas-pas. Jadi bakul itu tekannya gini, Pak, enggak semua nomor biro. Nah, ini yang tidak ketawa, nggak tahu artinya. Jadi Nusot Dalem itu bercerita itu enggak semua nomor biro. Ada Bunda, Sirah, Mustoko, ada seperti itu. Orang menyebut sebagai sebuah ini era yang apa namanya kolot dan sebagainya. Tidak. Karena dengan cara itu kebaikan tadi yang disampaikan ya, kebaikan itu bisa berjalan. Maka Bapak Ibu, dalam Munas ini harapan kita tidak hanya suksesi dan pergantian pengurus, tapi ada agenda kebudayaan tadi yang mesti disiapkan. Saya kemarin mengantarkan Kaisar Naruhito naik ke Candi Borobudur. Wah itu apa kayaknya tuh hebat banget. Karena namanya itu murah tuh saya banyak. Terus saya tanya, ini namanya kayak orang Jepang. Tapi di Jepang ternyata ada murah itu artinya bisa. Menjelaskan dengan bagus, entertaining, dan dijelaskan dari relief-relief yang ada. Apa yang diceritakan dalam relief itu? Kebudayaan kita. Bagaimana filosofi orang hidup, semuanya samadyo, serba cukup, bukan berlebih. Terus kemudian dalam menjalani kehidupan penuh dengan filosofi yang sangat luar biasa. Orang hidup bertemu dengan orang lain dalam kehidupan, maka ada hubungan orang dengan orang, ada unggal-unggalnya. Tapi juga ada spiritualitasnya, maka dia ceritakan bagaimana Siddhartha Gautama yang hidupnya diberikan penuh dengan kenikmatan, kemudian ingin pergi ke tempat yang sangat sepi, meninggalkan kerajaan yang serba mewah. Itu Bapak Ibu diceritakan, buat ceritanya dengan itu dari Kaisar Naruhito sampai mandu-mandu. Nah Kaisar ini keturunan dewa, begitu sejarahnya menurut orang Jepang. Dewanya itu dewa matahari, apa sebenarnya dewa Ra atau Re ya. Sebenarnya begitu ya. Maka pada saat mau datang kita juga bingung, ini salaman apa enggak ya? Salamannya bagaimana? Apakah salaman model Indonesia atau salaman model COVID? Karena ini salaman model COVID.
atau cukup jarak jauh, kita bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama kami dengan informasi terkini. Nama Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah, saat ini semakin banyak diperbincangkan, apalagi di beberapa survei akhir-akhir ini, elektabilitasnya semakin naik. Hal ini menjadi kita penasaran, dengan sosok Ganjar Pranowo, jika kita mengamati penampilan orang nomor satu di Jawa Tengah saat hadir di Kabupaten Karanganyar, seakan memiliki karismatik yang menarik perhatian. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Oktober tahun 1968, dari pasangan Pamuji almarhum dan almarhumah Ibu Sri Suparmi. Memiliki anak bernama Zinedine Alam Ganjar. Ganjar Pranowo, sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah pernah menjadi konsultan HRD, PT Prakarsa tahun 1995 sampai tahun 1999, anggota Komisi 4 DPR RI, tahun 2004 sampai tahun 2009, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, tahun 2004 sampai tahun 2009. Sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan dan reformasi agraria, tahun 2009 sampai tahun 2013. Anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI, tahun 2009 sampai tahun 2010. Anggota Timwas Senturi di DPR RI, tahun 2010 sampai tahun 2013. Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik di DPR RI, tahun 2007 sampai tahun 2009, Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI, tahun 2007 sampai tahun 2009, anggota Badan Legislasi DPR RI, tahun 2004 sampai tahun 2010, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI, tahun 2009 sampai tahun 2010. Sekretaris I Fraksi PDIP DPR RI, tahun 2007 sampai tahun 2009, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, tahun 2010 sampai tahun 2013, yang terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sampai saat ini, elektabilitas semakin naik, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo optimistis dan percaya diri, bisa memenangkan pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Ganjar bercerita, saat dirinya maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2013 lalu, sosok Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Puan Maharani turut membantu memenangkannya. Adapun kini, usai dideklarasikan sebagai bakal capres oleh PDIP, Puan kembali diamanahi partai untuk membentuk tim pemenangan Ganjar. Ganjar optimistis di bawah kepemimpinan Puan, dirinya bisa kembali menang pada 2024 nanti. Pada akhir-akhir ini, Lembaga Survei Populi merilis hasil survei elektabilitas calon Presiden RI pada Pilpres 2024. Dalam survei bertajuk, Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi, menakar komitmen Capres 2024, Ganjar Pranowo berada di posisi pertama. Elektabilitas Ganjar menyalip Prabowo Subianto yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi Hartantoro Sojati menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8%, naik dibandingkan survei pada akhir Mei tahun 2023 sebesar 34,4%. Dalam simulasi tiga tokoh calon presiden, dari Ganjar, Prabowo, Anies, yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%, Prabowo 33,4%, dan Anies 23,2%, sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%, kata Hartanto dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023. Pada survei yang dirilis akhir Mei tahun 2023 lalu, Prabowo unggul dengan elektabilitas 35,8%, sementara itu, Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 21,5%. Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal simpatisan PDIP, 77,6%, dan PKB, 42,4%, adapun simpatisan Partai Gerindra, 78,2%.
Golkar, 47,1%, P3, 32,4%, dan PAN, 40,4%, memilih Prabowo Subianto. Selanjutnya, pemilih Nasdem, 51,4%, PKS, 63,4%, dan Demokrat, 46,2%, lebih memilih Anies. Populi juga membuat skema top of mind atau pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan ini, 21,9% responden memilih Ganjar sebagai presiden jika Pilpres digelar saat ini, diikuti Prabowo 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Yang perlu kita simak saat ini, mampukah Ganjar Pranowo mempertahankan elektabilitasnya sampai pemilihan presiden di tahun 2024 nanti? Elektabilitas semua bakal calon presiden bisa berubah sewaktu-waktu. Apapun bisa terjadi di luar pemikiran kita. Demikian informasi kali ini. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Mas dua keris? Iya. Produksi itu satu. Loh, keris ini. Ayo. Terima kasih Pak Yuri. Jadi keris Nusantara. Kasih Pak ya. Matur nuwun, terima kasih, terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Gub, matur sembah nuwun. Di jalan Bapak Ibu, mobilnya mau berjalan. Dari itu Madam, kami lanjut. Terima kasih Madam. Ya.